dan yang meresmikan Valentine sebagai hari kasih sayang. Seperti apa latar belakangnya? Sejarah ini berawal dari Athena kuno. Pada saat itu ada sebuah ritual yang disebut Gamenion, yang merupakan pernikahan Dewa Zeus dan Dewi Hera, yang mana mereka laksanakan peringatan ini sekitar pertengahan Januari sampai pertengahan Februari. Ini awalnya sekali, mereka adalah dewa dan dewi. Zeus adalah dewa bapak, sedangkan Hera adalah dewi yang paling cantik. Dan dalam lukisan itu juga ada diperlihatkan Cupid, yaitu sosok bayi bersayap tanpa busana, bawa busur yang siap memanah. Ketika Cupid ini dihadirkan, artinya adalah hubungan itu direstui dari Tuhan mereka. Ini makna kehadiran daripada Cupid. Kemudian bisa kita lihat siapapun tahu ini adalah adegan ruang tidur, tepatnya lagi adegan ranjang. Budaya ini demikian semarak di Yunani, kemudian menyebar sampai kepada Romawi. Ketika budaya ini masuk ke Romawi, maka yang dipakai sebagai ikon bukan Zeus, Hera, bukan disebut Gamenion, tapi disebut Lupercalia. Tokohnya berarti adalah Dewa Lupercus. Kalau tadi di Yunani peringatannya adalah 1 bulan, yaitu pertengahan Januari sampai pertengahan Februari, maka Lupercalia ditetapkan adalah 15 Februari. Diceritakan Lupercalia adalah suatu ritual, tepatnya adalah ritual pensucian diri dari apa? Dari kutukan, kemalangan, dan kemandulan. Baik, siapakah Lupercus itu? Ternyata Lupercus ini adalah dewa yang digambarkan separuh manusia. Jadi dari atas kepala sampai setengah badan itu adalah manusia, dan setengahnya lagi adalah binatang. Dan seperti apa ritual mereka? Pendeta-pendeta aliran Lupercus yang rata-rata adalah laki-laki muda, mereka mengorbankan domba untuk persembahan. Kemudian minumnya pun dengan wine, bukan dengan air atau teh atau kopi, enggak, tapi minumnya pakai wine. Dan mereka inilah yang kemudian lari memutari sepanjang jalan di rumah dengan membawa potongan kulit domba. Sementara yang wanitanya, mereka sudah bersiap berdiri di keliling gedung-gedung di kota Roma. Kemudian para pendeta itu mereka mendatangi para gadis yang juga memegang sekerak daging domba sebagai suatu simbol bahwa gadis itu ikut upacara. Maka setelah didekati, punggungnya pun diusap dengan kulit domba. Kembali lagi, di situ mereka tampilkan Cupid. Dengan apa maksudnya ditampilkan Cupid? Sekali lagi, bahwa adegan ini mendapatkan restu dari Tuhan mereka. Dan setelah mereka ikut meminum wine yang diberikan oleh para pendeta aliran Lupercus ini, otomatis mereka semua mabuk. Akhirnya kota Roma pun dipenuhi dengan muda-mudi yang mabuk. Dan kemudian apa aktivitas mereka ketika mabuk? Ternyata aktivitasnya adalah tujuan daripada ritual, yaitu menghilangi kemandulan, kutukan seperti yang tadi disebut. Dan kota Roma tahun depannya banjir. Banyak sekali bayi-bayi yang lahir akibat daripada pesta ini. Jadi tidak ada yang mandul karena banyak bayi yang lahir. Tidak ada yang terkena kutukan, sial, dan sebagainya, karena mereka beranggapan semuanya sudah mendapatkan pesona hidup. Tapi siapakah ayah daripada bayi tersebut? Sering tidak diketahui. Maka bayi-bayi yang lahir itu disebut dengan istilah bayi-bayi Lupercalia. Kondisi seperti ini, ritual ini yang unsur maksiatnya yang sangat demikian brutal, dengan sangat mudah menjalar, mulai dari Roma sampai ke Inggris, sampai ke Prancis, dan pengedarnya adalah tentara Roma. Nah, setelah sampai ke Inggris, ke Prancis, maka acara itu mengalami perubahan nama, karena mereka menyebutnya dengan istilah love lottery. Love cinta, lottery undian. Jadi undian cinta. Lalu bagaimana yang dimaksudkan dengan undian cinta? Ternyata mereka membuat suatu acara itu di taman kota. Maka di tengah-tengah taman juga masih dalam 15 Februari mereka sepakat diletakkan bejana di tengah-tengah taman. Wanita-wanita muda beserta ritual masing-masing diminta untuk menulis namanya.
dan memasukkan nama mereka di dalam bejana. Setelah para wanita sudah memasukkan nama mereka ke dalam bejana, maka kemudian kaum pria, pemuda maju ke depan sambil mengambil satu nama yang ada di dalam bejana. Satu gulungan kertas yang dimasukkan ke dalam bejana tadi, maka kemudian dibuka, dibaca. Nama yang tercantum dalam kertas itu, itulah yang mereka yakini bahwa itu jodoh mereka. Minimal jodoh semalam ketika festival atau ritual sudah berlangsung. Ini caranya. Nah, di Roma, Inggris, Prancis, remaja tersedot perhatiannya kepada ritual tadi. Dan banyak sekali yang mengikuti ritual-ritual itu. Sementara kaum-kaum muda menjadi tidak tertarik masuk ke gereja. Mereka lebih senang dengan ritual ini. Maka akibatnya apa? Gereja-gereja sepi. Pengunjung gereja umumnya adalah kakek nenek dan cucu-cucu. Sehingga Paus Gelasius sangat berpikir bagaimana menghadapi kondisi seperti ini. Sebab kalau tidak ada anak muda yang masuk ke gereja, maka akan terjadi suatu kekosongan, di mana hanya generasi kakek nenek ketika mereka meninggal tidak ada pelanjutnya. Yang ada hanya anak-anaknya yang masih sangat remaja. Bagaimana menghadapi itu? Maka akhirnya Paus Gelasius menganggap perlu mengadopsi perayaan pagan dan immoral tadi dibawa masuk ke gereja, tapi ikonnya dirubah. Jadi bukan dewa-dewi itu lagi, tapi ikonnya sudah diubah, dinamakan Saint Valentino. Saint Valentino ini, Saint adalah orang yang sudah meninggal, orang baik, orang suci, yang namanya Valentino. Itu dinyatakan meninggal pada tanggal 14 Februari 269 Masehi akibat dieksekusi oleh Raja Claudius II, Raja Romawi yang memerintah tahun 265-270 Masehi. Jadi sosoknya sudah bukan dewa-dewi lagi, melainkan sosoknya ialah Saint Valentino, diubah. Ini adalah sosok Saint Valentino. Gereja menggambarkan seperti ini, dan dia ini dianggap sebagai pahlawan suci. Yang ceritanya gara-gara pada masa itu ada wajib militer di mana pemuda harus ikut perang. Ada pemuda yang tidak berani perang karena mereka juga sudah punya program untuk menikah. Maka oleh Valentino dia disembunyikan pemuda-pemuda itu. Tapi kemudian Valentino dieksekusi, dihukum mati karena ia melindungi pemuda yang tidak mau ikut perang. Itu ceritanya. Nah, akhirnya Paus Gelasius meresmikan Valentine Day dari kata Valentino sebagai ganti nama daripada Love Lottery, undian cinta. Sebelumnya lagi ganti nama terhadap Lupercalia, ganti nama daripada upacara di Yunani yang disebut dengan istilah Gamenion. Maka Gelasius menamakannya sebagai Hari Valentine Day. Kalau asalnya tadi sampai dikatakan pertengahan Januari sampai pertengahan Februari diubah menjadi 15 Februari, maka sekarang pada masa Gelasius ditentukan menjadi 14 Februari, tepatnya pada tahun 498 Masehi. Inilah bentuk sinkretisme perayaan pagan. Valentine Day bukan hari perayaan kita, bahkan itu adalah perayaan yang sangat menyesatkan. Maka kaum muslimin tidak boleh tertipu ikut-ikutan meramaikan apalagi merayakannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan kitab yang sebelumnya, untuk mengembalikan umat kepada jalan yang benar, yaitu ajaran Islam. Bagaimana peringatan Allah terhadap budaya-budaya pagan yang tidak bermoral seperti Valentine Day? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis Rasulullah SAW pun menyatakan, barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum atau agama itu.